Penjelasan Thor Love and Thunder kali ini mengandung spoiler, so skip aja ya teman-teman kalau kalian belum menonton filmnya. This is my vow. All gods will die. Ending dari film menampilkan Eternity yang mengabulkan permintaan Gorr untuk menghidupkan anak perempuannya lagi dan kemudian disuruh serta diberi nama Love oleh Thor. So, soal siapakah identitas anak ini di dalam komik, saat ini gue akan membreakdownnya dengan 3 fakta penting. Fakta pertama, di dalam komik Thor God of Thunder nomor 6, Gorr diceritakan memang punya beberapa anak, tetapi satu persatu kemudian meninggal termasuk istrinya, hingga menyisakan satu anak laki-laki yang bernama Agar. Anak terakhir kesayangan Gorr ini pun kemudian akhirnya meninggal, so merujuk dari referensi ini maka kemudian muncul teori bahwa kemungkinan sosok Agar kemudian digantikan oleh Marvel dengan karakter anak perempuan di opening yang meninggal di dalam pelukan Gorr. Sayangnya, teori mengenai Agar versi perempuan yang dibangkitkan adalah sosok yang sama dengan di ending ini belakangan cukup diragukan karena Agar sebagai anak Gorr harusnya tidak punya kekuatan super, mengingat Gorr pun sebenarnya hanya sosok biasa yang jadi hebat karena Necrosword dan bukan karena kemampuan super bawaan atau alaminya. What do you drink? Not tea. Fakta kedua soal kekuatan yang ditunjukkan anak angkat Thor bernama Love ini kemudian dikaitkan para penggemar dengan eksisnya Eternity di dalam Strange Tales nomor 138. Eternity secara sederhana adalah salah satu entitas kosmik terkuat, dan meskipun dia terlihat di dalam penampakan langit yang penuh bintang-bintang, tetapi sebenarnya Eternity adalah dalam tanda kutip wujud fisik dari sebuah universe yang terdiri dari berbagai macam planet, bintang-bintang, dan juga makhluk yang hidup di dalamnya. Dengan demikian, kalau kita melihat Thor dan juga Doctor Strange di dalam satu universe yang sama yaitu 616, maka Eternity yang kita lihat adalah bisa jadi merupakan wujud fisik dari universe 616. Well, balik lagi kalau kita ngomongin soal anak Thor, maka kini muncul kecurigaan bahwa sebenarnya anak Gorr itu bukan murni anak aslinya yang dihidupkan kembali, melainkan wujud lain daripada Eternity. Hal ini pun semakin dikuatkan di dalam komik Marvel nomor 5, bahwa Eternity adalah sumber terciptanya sebuah kehidupan, so untuk itu nggak heran ya teman-teman, kalau dia punya kemampuan untuk memecah wujud fisiknya ke dalam 7 anak, yaitu Empathy, Eulogy, Expediency, Entropy, Epiphany, Enmity, dan juga yang terakhir Eon atau dikenal sebagai Epoch. Di dalam salah satu adegan film sendiri sebenarnya sempat terlihat kok teman-teman, bahwa saat yang katanya anak Gorr ini berhasil dihidupkan, maka bayangannya di air sempat berwujud seperti Eternity, tetapi saat dia dilihat dengan mata biasa, maka dia tiba-tiba berwujud seperti halnya manusia. Dan hal ini pun semakin meyakinkan saat dia menembakkan semacam energi kosmik dari matanya saat dia nggak suka untuk dinasehati oleh Thor. Sayangnya, teori ini juga banyak diragukan karena nggak ada referensi yang menjelaskan bahwa Eternity mewujudkan fisiknya ke dalam anak Gorr dan kemudian diasuh oleh Thor, apalagi menjadi salah satu dari 7 nama tadi yang udah gue jelaskan. Sementara itu, dengan eksisnya anak Gorr dengan kekuatan super, maka kini muncul teori lain yang bilang bahwa Eternity sudah berbohong karena dia tidak benar-benar membangkitkan anak Gorr. Di sisi lain, banyak penggemar yang juga percaya bahwa anak Gorr yang dihidupkan ini sebenarnya asli karena nyatanya dia masih bisa memiliki memori yang mengenang Gorr sebagai ayahnya, hanya saja bedanya kali ini si Love dibekali dengan kekuatan kosmik dari Eternity. That is why I left you with the Avengers. Fakta ketiga mengaitkan anak angkat perempuan Thor ini dengan salah satu referensi komik. Sebelum lanjut, maka sekedar menyamakan persepsi agar teman-teman gak bingung bahwa Thor ini punya banyak versi di dalam komik, mulai dari Thor Kodok, Beta Ray Bill, hingga Thor L. So, dengan demikian, maka konteks Thor yang akan gue bahas kali ini adalah Thor yang murni dari Asgard. Thor putra Odin ini pun di dalam komik sebenarnya punya beberapa anak, namun yang terkenal hanya ada 4, yaitu 2 anak laki-laki yang bernama Magni dan juga Modi, dan juga 2 anak perempuan yaitu Torun dan juga Tena. Di antara keempat nama tersebut, yang paling mendekati adalah Torun. Di dalam komik Next Avengers Heroes of Tomorrow, Torun adalah putri dari Thor dan juga Lady Sif yang sempat diasuh oleh Tony Stark dan juga banyak membantu Avengers. Secara kekuatan, Torun dikenal memiliki skill bertarung menggunakan senjata dan bahkan menyerap serta menyalurkan energi petir seperti halnya Thor. So, dengan melihat Lady Sif yang masih hidup meskipun tangannya buntung dan juga Jane Foster yang diceritakan meninggal dunia, maka diduga Marvel pun bakal melanjutkan hubungan cinta Thor dan juga Lady Sif serta bahkan menjadikan Love sebagai anak angkat mereka. Di sisi lain, pada ending adegan sebenarnya kita juga bisa melihat bahwa Love kecil sudah dipercayakan menggunakan Stormbreaker sebagai senjata dalam pertarungan. Sementara itu, seperti 2 teori lainnya, maka teori Torun digantikan sebagai Love di MCU dinilai juga cukup lemah karena kekuatan yang dikeluarkan dari matanya bukanlah petir, tetapi lebih kepada energi kosmik.
Well, dengan ketiga fakta yang meyakinkan meskipun di sisi lain juga ada yang menganggapnya lemah, maka kira-kira siapa ya sosok Love kedepannya di dalam film MCU? Nah, ada satu teori liar yang meyakini bahwa Love adalah karakter yang sama sekali baru dan juga menggabungkan beberapa elemen cerita dari ketiga fakta tadi. Nah, silakan tulis pendapat kalian di bawah ya, kira-kira karakter Love ini bakalan jadi jahat kayak ayahnya Gore, ataukah bakal jadi baik seperti halnya Thor? Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan penjelasan seperti ini, maka jangan lupa untuk subscribe Moviespedia sekarang juga dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan info menarik lainnya seputar dunia film. Gue Adi pamit, tetap sehat serta semangat buat kalian, dan peace out.